Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tersangka pembuat bom Molotov di Samarinda bertambah. Satu tersangka terakhir dibekuk di wilayah Mahakam Ulu. Dua sepeda motor di Kabupaten Berau dibakar oleh orang tidak dikenal. Fenomena Rojali atau rombongan jarang beli dan Rohana atau rombongan hanya bertanya juga muncul di Balikpapan sehingga pelaku usaha resah. Pria berinisial SL alias Erik yang digelandang polisi di Samarinda ini merupakan salah satu tersangka pembuatan bom Molotov di Samarinda. Erik yang sempat melarikan diri itu diringkus polisi di wilayah Longbagun, Kecamatan Mahakam Ulu. Tersangka Erik merupakan warga Samarinda. Ia juga alumni dari Universitas Mula Warman, Fakultas Visipol dan lulus tahun 2005. Erik merupakan orang ketujuh yang diringkus dan 4 diantaranya adalah mahasiswa Universitas Mula Warman. Keempatnya ditangkap di kampus Unmul kawasan Jalan Bangeris, Karanganyar, Sungai Kunjang beberapa waktu lalu. Sementara Erik diketahui sebagai pendana pembuatan bom Molotov tersebut. Dia sedang dikejar oleh pihak kepolisian karena melihat yang ketujuh yaitu berinisial SEL alias Erik telah bisa kita amankan di tempat kejadian ataupun di lokasi di Kecamatan Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Setelah kita lakukan pengembangan lebih lanjut, kita lakukan proses interogasi dan pemeriksaan terhadap saudara SEL ini, diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan warga kota Samarinda. Saat ini bersangkutan berumur 40 tahun. Kemudian juga yang bersangkutan merupakan alumni dari Fakultas Visipol Universitas Mula Warman di tahun 2005. Dinyatakan lulusan tahun 2005. Untuk diketahui, bom Molotov yang dirancang oleh tersangka itu akan digunakan saat para mahasiswa berunjuk rasa di gedung DPRD Kaltim pada Senin 1 September 2025. Kini akibat perbuatannya, Erik yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini terancam hukuman 12 tahun penjara. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Bangunan di bekas Bandara Temindung disasar oleh Satpol PP gabungan dari Provinsi dan Kota Samarinda pada Minggu malam. Langkah tersebut dilakukan menyusul informasi bahwa bangunan tersebut digunakan oleh sekelompok anak muda untuk melakukan kegiatan menyimpang. Dugaan penyalahgunaan bangunan bekas bandara ini semakin kencang setelah petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi, bom, dan suntikan. Untuk memastikan penggunanya, petugas mengamankan puluhan remaja yang beraktivitas di tempat tersebut. Hanya saja dari 30 orang yang diduga beraktivitas di kawasan tersebut, hanya belasan orang yang berhasil diangkut, sedangkan sisanya melarikan diri. Pada saat kita penelitian dulu mungkin teman-teman sudah tahu ya, kita temukan ada bom, terus
sabu bong, terus korek, suntikan, ya. Terus ada alat kontrasepsi juga. Dan ternyata hasil teman-teman dari Intel itu juga bahwa di situ juga digunakan untuk berkumpulnya anak-anak untuk anak SMP dan SMA. Dan kita sudah buktikan pada malam hari ini, dan itu terbukti ya bahwa gedung PlayStation itu aset milik pemerintah provinsi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya. Ketegangan sempat terjadi saat salah satu orang tua dari anak-anak yang diamankan oleh Satpol PP melakukan protes. Meski begitu, petugas tetap bersikukuh dan anak pria tersebut tetap diangkut bersama belasan remaja lainnya. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Ratusan botol minuman keras atau miras ini disita oleh Satpol PP dari sebuah toko kelontong di Jalan Cipto Mangunkusumo, Loajanan Ilir. Botol-botol miras ini pun diangkut oleh petugas dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk dijadikan barang bukti. Kasatpol PP Samarinda menyatakan penyitaan ratusan miras ini terjadi saat mereka menggelar operasi rutin. Saat operasi digelar itulah, Satpol PP menerima informasi dari warga terkait penjualan miras secara ilegal di salah satu toko. Dari penggeledahan yang dilakukan, sebanyak 710 botol miras, termasuk dalam bentuk kaleng, berhasil disita. Kasatpol PP pun menegaskan jika toko tersebut sudah berulang kali terjaring razia miras, namun masih membandel. Sudah berkali-kali kita tertibkan, tetapi kali ini masih melanggar. Jadi kami amankan dan insya Allah besok hari Kamis kita sidangkan. Nah, dari total sebanyak ini apakah dipajang atau seperti apa pada saat pengungkapan tadi, Bu? Nggak ada juga yang di gudang, ditaruh di gudang biasa ya, ditaruh di gudang. Tetapi memang bukan kita langsung gitu ya, kita mungkin dari Kecamatan Loajanan Ilir ini sudah kita penyelidikan ya, sudah pasang spion, sudah intake. Selanjutnya miras sitaan ini akan disimpan di dalam gudang untuk proses pemusnahan. Satpol juga memberi efek jera kepada pemilik warung dengan cara memprosesnya melalui persidangan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.